ribuan kendaraan pribadi mengantri mengarah ke arah timur. Tingginya volume kendaraan serta adanya penyempitan jalan di tanjakan LPG, antrian sepanjang 5 km di kawasan Nagrek tidak terhindarkan. Kemacetan sendiri diprediksi masih akan terjadi mengingat banyaknya masyarakat yang melaksanakan silaturahmi dari Bandung ke beberapa kota lain di kawasan timur, seperti Garut, Tasik, Ciamis, serta Banjar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Acara digelar usai Presiden menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Antusias warga begitu besar untuk menghadiri open house di Istana. Bahkan hingga Rabu siang, antrean warga yang ingin berlebaran dengan Presiden begitu panjang, mulai dari pintu gerbang Istana hingga Jalan Juanda. Open house ini turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Budi Aristiadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menu makanannya apa? Mantep dong. Biasa ada bebek, ada lontong, ada opor, ada kue-kue itu tradisional gitu. Turut hadir Duta Besar Negara Sahabat termasuk Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Tidak ada prasyarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini, hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gibran tiba di balik kota sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, dan menerima kunjungan masyarakat umum. Terima kasih semua, teman-teman media juga terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya sehat selalu, nanti yang mudik semoga dilancarkan juga berjalan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Gibran juga mendoakan para pemudik agar selamat sampai tujuan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman hari ini. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh Supriyanti memang melakukan open house di rumahnya. Selain anak-anak yang mendapat THR dan mainan, warga yang datang juga ingin bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo dan keluarga. Warga yang datang juga menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Tak hanya Ganjar Pranowo dan istri, putra semata wayang mereka yakni Zinedine Alam Ganjar juga kebanjiran permintaan foto di ajang silaturahmi ini. Ganjar mengatakan ini baru pertama kali dilakukan open house di rumah barunya. Beliau saat ini sudah resmi menjadi warga Wedomartani, Sleman. Dari Sleman, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. Sejak pagi, ribuan jemaah berbondong-bondong memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tidak hanya dari Jakarta, jemaah Masjid Istiqlal juga datang dari seluruh penjuru di Indonesia. Sholat Id dilaksanakan tepat pada pukul 7 pagi, yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tingginya antusiasme masyarakat membuat Masjid Istiqlal mencetak sejarah baru dengan jumlah jemaah sholat Id terbanyak sepanjang sejarah.
Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa sholat Idul Fitri bersama dengan Presiden Jokowi dan Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin beserta Ibu tentu saja. Dan Alhamdulillah menurut cerita dari Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, ini jamaah sholat Id terbesar sepanjang beliau menjadi Imam Besar. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi Indonesia, dan menjadi wujud persatuan, memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa. Usai melakukan sholat Id dan mengumandangkan takbir, ribuan jemaah membubarkan diri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda dengan gelaran open house di Istana Negara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti sholat Id berjamaah di lapangan GSP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mahfud juga berkesempatan menjadi khotib sholat Id yang dihadiri oleh ribuan jemaah. Dalam khutbahnya, Mahfud MD mengingatkan pentingnya meraih fitrah demi peradaban umat Islam, serta urgensi saling memaafkan antar manusia di momen Lebaran. Kalau berpuasa itu kan menyucikan diri, tapi menyucikan diri itu sejauh belum diklarifikasi ke orang-orang lain yang secara langsung hak-haknya dilanggar, itu tidak akan terhapus. Maka kita masuk ke tradisi, yaitu saling meminta maaf. Ya, di antara sesama anak bangsa lalu bekerja membangun Indonesia ini, membangun peradaban yang lebih maju. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melaksanakan sholat Id di masjid lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Arif di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengisi posisi saf ketiga, Muhaimin mengikuti sholat Id berjamaah dan mendengarkan khutbah dengan hikmat. Usai sholat Id, Muhaimin bermaaf-maafan dengan masyarakat dan kerabat. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Khotbah dipimpin oleh Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar dan diimami oleh Kiai Haji Rifat Abi Syahid. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerangkan 2.000 jemaah melaksanakan sholat Id di lapangan Gazebo. Dibandingkan tahun lalu, karena mungkin liburnya panjang, jadi masyarakat itu membagi harinya dan jadi tidak jadi puncaknya lebih turun dibandingkan tahun lalu. Pelaksanaan sholat Id yang khusyuk juga dirasakan warga Semarang, Jawa Tengah. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Id di Simpang 5 Kota Semarang. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta Ketua MUI Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji turut melaksanakan sholat Id di Simpang 5, tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah cukup banyak antusiasme masyarakat melaksanakan sholat Id ini. Jadi tadi kurang lebih sekitar 50.000 ya, 50.000 para muslim kita melaksanakan sholat Id di Simpang 5 ini. Sementara itu, keindahan toleransi beragama dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu kental di Bali. Ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang, Denpasar. Pelaksanaan sholat Id mendapat pengamanan dari para pecalang. Mereka dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat Id agar berjalan aman dan tertib. Kita rutin setiap tahun sekali. Berapa pecalang yang dikerahkan? 15 semua personilnya. Kita ikut toleransi beragama. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
bersama program Nikmatnya Lebaran. Live report Sholat Idul Fitri. OMG Spesial Lebaran. Lebaran bersolawat. Nikmatnya mudik di setiap program berita iNews. Cahaya Hati Spesial Idul Fitri. iMovie Spesial Lebaran. Nikmatnya Lebaran hanya di iNews. Sejumlah peziarah memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak Jakarta Pusat di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka datang dari sejumlah wilayah untuk mengunjungi makam sanak saudara. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 10 pagi dan terus bertambah hingga saat ini. Tadi dari jam 10 ya? Sama tadi nungguin keluarga yang lain kan baru datang. Biasa sore, kalau nggak siang. Kenapa jam segini? Takut hujan sorenya. Tradisi ziarah kubur biasa dilakukan oleh masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri usai berkumpul bersama keluarga. Sebelas korban kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek telah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat Rabu siang menggunakan 6 unit ambulans. Dari 11 jenazah korban kecelakaan maut secara keseluruhan sudah memenuhi syarat identifikasi baik secara postmortem dan antemortem. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Karawang menerangkan pemindahan jenazah bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi korban. Mungkin penanganan lebih lanjut karena lebih komprehensif, pemeriksanya, kemudian untuk hasil yang terbaik. Jadi penanganan ini harus memerlukan mungkin keahlian, peralatan dan sarana prasarana yang lengkap. Untuk memastikan hasil yang utuh, jenazah minimal harus memenuhi 2 unsur bukti data primer, yakni tes DNA, gigi, dan sidik jari. Sedangkan data sekunder berupa properti milik korban dan hanya sebagai data pelengkap saja. Sementara itu, satu dari ke-12 korban atas nama Najwa Gifari, 22 tahun, dibawa ke rumah duka di Kampung Dalam Dusun Puhun Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari Karawang, Tim Liputan iNews melaporkan. Meski puncak arus mudik sudah lewat, ribuan motor pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa masih mendominasi jalanan arteri sepanjang Pantura, Susukan hingga Palimanan. Para pemudik motor sengaja memilih mudik di hari raya karena baru mendapat libur kerja, sekaligus menghindari kemacetan. Meski banyak pemudik yang pulang ke kampung halaman di hari pertama Lebaran, namun situasi arus lalu lintas di jalur Pantura masih ramai lancar. Arus lalu lintas di Jalan Tol Cikampek saat ini kembali kondusif, bahkan tampak lebih senggang. Data yang dihimpun dari Jasa Marga, ada sekitar 5.000 kendaraan tercatat melintasi gerbang tol Cikatama. Artinya volume kendaraan ini turun dibandingkan hari sebelumnya. Di waktu yang sama tercatat ada 10.000 kendaraan yang melintas. Hari ini sejumlah sistem rekayasa arus lalu lintas juga sudah tidak diterapkan. Sejumlah warga memilih menghabiskan libur Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di Symphony of the Sea, kawasan Ancol, Jakarta. Warga memilih Ancol karena dinilai murah dan cukup asik untuk anak-anak bermain di pantai dengan aman. Selain bermain air di pantai, tak sedikit warga yang mendirikan tenda, menggelar tikar di pinggiran pantai untuk sekedar duduk menikmati suasana pantai.
Tempatnya nyaman buat anak-anak, terus juga ombaknya kan nggak terlalu kenceng kan, terus deket gitu. Di sini memang ada keluarga, Bu? Ada ibu. Di daerah? Di daerah Sawah Besar. Oh, di daerah Sawah Besar. Iya, iya. Tapi ini pertama kali liburan di sini atau sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah, setiap kali Idul Fitri kita biasanya ke sini. Kenapa nggak bosan untuk ke sini? Enggak sih, anak-anak juga seneng di sini, ya. Di hari H Lebaran 2024 tercatat ada 3.300 pengunjung. Jumlah ini masih bisa bertambah karena penjualan tiket masih terus berlangsung. Untuk menyambut sukacita Hari Raya Lebaran Ancol, menyediakan berbagai acara seperti sholat id bersama di pinggir pantai, pawai tumpeng, hingga konser musik yang diisi oleh musisi ibu kota. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Keluarga-keluarga di Gaza melakukan yang terbaik untuk merayakan Idul Fitri ketika perang Israel-Hamas terus berkecamuk. Di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, sekelompok perempuan bersatu membuat manisan untuk anak-anak dengan tujuan sampingan untuk mengumpulkan sedikit uang. كانوا الأطفال الصبح يصحوا يفرحوا إنه في بدهم ياكلوا فسيخ، يلفوا مع أبوهم مع أعمامهم على القرايب على صلة الرحم. اليوم ما في صلة رحم، كانوا يروحوا الظهر بدهم ياكلوا دجاج، ياكلوا لحمة، يشتروا شاورما. اليوم ما راح يلفوا على أي مكان، راح يفتقدوا كل مباهج العيد، حتى حبة شوكولاتة واحدة ما راح يقدروا ياكلوها. Idul Fitri dijadwalkan dimulai hari Rabu dan akan berlanjut hingga Jumat. Hari Raya ini merupakan salah satu acara penting dalam kalender Islam saat keluarga berkumpul bersama. Namun tahun ini perayaan tersebut diadakan ketika perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dengan lebih dari 33.000 warga Palestina di Gaza dibunuh secara keji oleh tembakan Israel. Sejak konflik tersebut pecah pada Oktober lalu. Di Muwasi bagian selatan Gaza, situasinya masih lebih suram. والله ما في أواعي أقسم بدين الله أواعي أولادي على الله كلهم مخزقات ما فيش شواعي وحتى كسوة ولا العيد ما في. هاي بنت صبية ما لهاش شواعي من وين راح أجيب لها ومن وين هاي دائما في طب الصلاة. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di tengah tenda-tenda yang menampung puluhan ribu pengungsi Palestina. Hanya sedikit orang yang berminat untuk merayakannya. العيد مش موجود طبعا ولا في شيء اصلا نشتري للعيد ولا في عندنا امكانيات كمان انه احنا لو موجود الاشياء نشتريها للعيد. كنا زمان في الوقت هذا نحضر للعيد حلويات وملابس وكل تحضير وكعك العيد لكن اليوم احنا ساكنين في خيمه ما فيش اقل مقومات الحياه يعني عايشين في وضع سيء جدا. Ya pemirsa, malam takbir di Amerika Serikat berjalan dengan khusyuk. Kalau di Indonesia biasanya ada beduk dan takbir yang berkumandang ke lingkungan sekitar, di Amerika cukup di dalam masjid saja. Karena memang seluruh kegiatan keagamaan, baik agama Islam maupun agama lainnya diatur hanya untuk di dalam rumah ibadah dan kalau mau di tempat umum harus menggunakan izin khusus. Nah, di Masjid Imam yang merupakan masjid komunitas Indonesia di dekat Washington DC ini, acara berlangsung dengan khusyuk di mana umat muslim yang tidak hanya dari Indonesia menyuarakan takbir. Live Movie Spesial Lebaran. Komando Sang Bernyawa. Sang Kiai. Air Mata Surga. Malaikat Kecil. Di balik 98. Di iNews.
Di hari pertama perayaan Lebaran, sebanyak 43.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Hari ini PT KAI Jakarta memberangkatkan 43.856 penumpang dengan 75 keberangkatan dari Daob 1 Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sementara itu 245.447 kursi masih tersedia untuk keberangkatan kereta api jarak jauh hingga 21 April 2024 mendatang. Humas PT KAI menyampaikan perkiraan puncak arus balik mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada 15 April dengan perkiraan 44.408 penumpang. Jumlah total pelanggan yang telah dan akan berangkat sementara ini ada sebanyak 674.422 orang. Dan data tersebut masih akan berubah karena proses penjualan tiket untuk ketersediaan mudik pasca Lebaran masih tersedia. Diperkirakan ketersediaan tempat duduk per tanggal 10 April 2024 ada sebanyak 245.447 atau 11.157 seat perharinya. Sholat Idul Fitri dilaksanakan di sejumlah titik di kota Gaza. Salah satunya di depan reruntuhan masjid di pusat kota Gaza. Meski berada di tengah peperangan, namun warga Gaza menjalankan sholat dengan penuh rasa khusyuk. Anak-anak di kota Gaza pun tetap tersenyum di tengah serangan tanpa henti Israel. Meski rumah mereka hancur, namun anak-anak Gaza tidak menyerah. Sholat Idul Fitri juga digelar di Masjid Al-Aqsa. Meski kini Masjid Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan Israel, namun umat Islam di Palestina tetap melaksanakan sholat Id di sana. Mereka tak gentar sholat di bawah penjagaan ketat tentara Israel. Sebelumnya, di malam takbiran, Israel menyerang sebuah rumah di wilayah Zuwaidah. Serangan ini kembali menewaskan 11 orang, 5 diantaranya anak-anak. Seluruh jenazah dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Serangan tanpa henti Israel telah menewaskan 33.000 warga Palestina. Dan banyak diantaranya adalah anak-anak serta wanita. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana suram menyelimuti kota Ramallah di tepi barat yang biasanya merupakan waktu yang menyenangkan sepanjang tahun. Hari Raya Idul Fitri menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan bagi umat Islam di seluruh dunia. Tahun ini, perang dan kelaparan di jalur Gaza memberikan dampak buruk pada perayaan tersebut. هاي السنة صراحة صعبة على جميع الشعب، على جميع أهلنا في فلسطين بسبب الحرب بالذات. يعني السبب الرئيسي في الوضع اللي احنا فيه هو الحرب. ليش؟ لأنه كل موظف ما بنزل راتبه كامل، نسبة راتبه ما بتنزل كاملة. هذا الاشي بيؤدي لأنه تخف الحركة الشرائية ويضعف اقتصاد وضع البلد شوي. ببطل في عند الإنسان نفسه أو الشخص نفسه روح لأنه يطلع ويشتري، وحتى لو معه مصاري في ظل الظروف هاي، وإحنا شايفين أهلنا في قطاع غزة يعني إبادة وقتل وكذا وحرب، يعني ببطل في.
Ribuan jemaah membludak hingga jembatan Ampera. PJ Gubernur sholat Id di Gria Agung. Sembilan rumah terbakar, seorang warga tewas. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali iNews Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini, Kamis 11 April 2024. Selain berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Ribuan warga Palembang Rabu pagi memadati jembatan Ampera guna menunaikan sholat Idul Fitri. Kondisi ini akibat Masjid Agung Palembang tak mampu menampung jemaah yang sudah datang sejak subuh. Sehingga jembatan Ampera pun menjadi sasaran membludaknya jemaah sholat Id di ikon kota Palembang tersebut. Ribuan jemaah sholat Idul Fitri memenuhi Masjid Agung Palembang dan memenuhi jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang. Pemandangan ini merupakan tradisi warga kota Palembang. Selain bisa beribadah sembari menikmati view Ampera dengan sejuknya udara di kota Palembang pada pagi hari. Membludaknya jemaah yang berdampak saf jemaah tidak beraturan, di mana jemaah laki-laki dan perempuan terpaksa bercampur menjadi satu. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat kehusyuan para jemaah. Selain itu mereka juga dapat merasakan keseruan tersendiri karena bisa sholat di jembatan Ampera ini. Apalagi bagi para pendatang yang bertebaran menjadi pengalaman yang menarik karena melihat begitu antusiasnya umat muslim di bumi Sriwijaya. Seperti halnya Agnes, gadis cantik asal Riau ini. Dirinya bersama keluarga menyempatkan diri untuk dapat sholat Id di ikonnya kota Palembang. Untuk sholat di Id di Ampera ini udah keberapa kali nih? Baru yang pertama. Gimana nih kesan dan kesan-kesannya? Kenapa? Terasa lebaran. Ramai, lebih ramai daripada video karena di sini kan ngumpul semua di Masjid Agung. Di sini lebih tenang, sejuk, suasana ramai. Ya berharap kemegahan serta keindahan jembatan Ampera menjadi simbol kebersamaan dan saling bahu-membahu di kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, menjabat Gubernur Sumatera Selatan dan keluarga melaksanakan sholat Id di halaman Istana Gubernur Sumsel Gria Agung Palembang. Agus Fatoni mengajak masyarakat agar menjaga persatuan dan kesatuan. Momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dan keluarga melaksanakan sholat Id dan Hari Raya Idul Fitri di kediaman Istana Gubernur Sumatera Selatan Gria Agung di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Tampak mendampingi PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni bersama PJ Ketua Tim PLK Sumatera Selatan dan 3 orang anaknya yang berjalan ke lokasi sholat Idul Fitri. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk masyarakat Muslim Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Agus Fatoni berharap bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, serta terciptanya kerukunan dan toleransi antar sesama untuk terjaganya persatuan dan kesatuan. Usai sambutan pejabat gubernur dilangsungkan, pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama Forkopimda dan masyarakat Kota Palembang. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, saya dan keluarga dan atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan Idul Fitri ini 1 bulan penuh kita telah berlatih, kita telah ditempa, itu menjadi bekal kita 1 tahun ke depan.
sehingga tahun ke depan lagi kita ditempa lagi, tahun depannya lagi seperti itu. Inilah yang akan menjadi kekuatan kita sehingga keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Alhamdulillah kita semua masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kita melaksanakan sholat Idul Fitri di mana kita mengucap syukur bahwa kita sudah bisa melewati 30 hari pengampunan untuk kita semua. Alhamdulillah di Sumatera Selatan semuanya berjalan dengan lancar dan animo masyarakat untuk kita melaksanakan dari Ramadan sampai sholat Idul Fitri ini dengan tertib. Tausiah ceramah agama Hari Raya Idul Fitri diisi penceramah Ustadz Hasibuan. Dalam ceramahnya mengajak untuk bersama melestarikan nilai-nilai Ramadan agar selamat di dunia dan di akhirat. 3 pelajaran yang didapat dari berpuasa Ramadan antara lain nikmat beribadah, nikmat berbuat baik, dan nikmat beramal soleh. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Bupati sholat Id bersama warga, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa dan ibadah Ramadan di tahun ini. Dalam suasana yang penuh rahmat ini, mari kita saling memaafkan dan merayakan kemenangan bersama. Di hari kemenangan ini, semoga kita semua dapat meraih keberkahan, mendapatkan ampunan, dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumatera Selatan beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lantunan indah suara takbir telah berkumandang. Fajar hari kemenangan tiba, bawa sinar terang kedamaian dan kesucian. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita dan keriduannya. Saya Haji Asri AG, Ketua DPRD Kabupaten Punokan Abab Lematang Ilir, beserta keluarga dan jajaran DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan indah suara takbir telah berkumandang. Fajar hari kemenangan tiba, bawa sinar terang kedamaian dan kesucian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalan kita dan keridhoannya. Saya, Irwan ST, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pali, beserta keluarga dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan indah suara takbir telah berkumandang. Fajar hari kemenangan tiba, bawa sinar terang kedamaian dan kesucian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalan kita dan keriduannya. Saya Muhammad Budi Khairu, Sarjana Hukum Islam, beserta keluarga dan jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Elman STMM, selaku penjabat Wali Kota Praomuli, atas nama pemerintah Kota Praomuli dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1945 Hijriah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah sebulan penuh berpuasa, tibalah kita pada hari yang kita nantikan bersama untuk saling berbagi kebahagiaan dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Kepada segenap umat muslim, saya, Insinyur Asmar Wijaya MSI, penjabat Bupati Ogan Komering Ilir, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mari rayakan dengan kegembiraan, kita nikmati kebersamaan di tengah keberagaman Ogan Komering Ilir dalam bingkai persatuan. Dengan hati yang fitri pula, mari kita lanjutkan pembangunan Ogan Komering Ilir yang lebih maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua. Dalam beningnya hati ada secercah benih prasangka. Dalam santunnya ucapan ada kalahnya hilap tak sengaja. Dengan kerendahan hati, saya Haji Apriyadi Mahmud dan keluarga atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan telah berlalu, takbir telah bergema, hari kemenangan telah tiba. Mari kita saling memaafkan.
Saya Haji Heri Amalindung atas nama pribadi dan keluarga serta jajaran pemerintah Kabupaten Penukal Abal Petang Ilir dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah iman. Pekerjaan paling berat adalah memaafkan. Saya Dr. Andis Haji Sumaryono atas nama pribadi dan keluarga serta jajaran pemerintahan Kabupaten Penukal Petang Ilir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta seorang ibu itu menenangkan. Cinta seorang ayah itu menguatkan. Di momen bahagia ini, mari kita habiskan waktu bersama orang tua, keluarga, dan para sahabat dengan penuh kebahagiaan. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Dewa, penjabat Wali Kota Palembang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita menjadi umat muslim yang selalu berdaya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Ahmad Rizali MA, penjabat Bupati Muara Enim. Dan saya Dr. Hajah Rosemoviana Rizali, SPAN, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat muslim, khususnya di bumi Serasan Sekundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana yang penuh rahmat ini,
Mari kita saling memaafkan dan merayakan kemenangan bersama. Sucikan hati, bersihkan diri. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan bersama. Saya, Rekso Wibowo, Direktur Utama sekaligus mewakili segenap karyawan PT Z Cemerlang Bersaudara Kirana Group, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Rayakan Hari Kemenangan bersama masyarakat. Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo Magister Manajemen melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Jami Komperta Bukit Tudung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo Magister Manajemen berbaur langsung bersama masyarakat sambil mengumandangkan suara takbir yang menggema dengan penuh hikmat di Masjid Jami Bukit Tudung Komperta Pendopo sembari menunggu waktu sholat Idul Fitri dimulai. Tanpa ada sekat dan perbedaan antara masyarakat dan pimpinannya, semua membaur menjadi satu dengan tujuan mengharap ridho ilahi di hari yang suci penuh kemenangan ini, di mana sebagai umat muslim kita telah berperang melawan haus dan lapar, serta hawa nafsu selama sebulan penuh di bulan Ramadan dengan berpuasa. Selain Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo Magister Manajemen, hadir juga Wakil Bupati Pali Dr. Andes Haji Sumarjono, Wakil Ketua DPRD Pali Irwan ST, Sekretaris Daerah Pali Kartika Yanti SHMH, serta Kepala SKPD lainnya dan juga Forkopimda Kabupaten Pali. Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo Magister Manajemen mengatakan momen hari kemenangan ini tetap jaga kebersamaan dan kekompakan. Hal yang senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Pali Irwan ST. Di hari kemenangan ini selalu menjaga kekompakan dan keamanan bersama. Selalu tetap jaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada kata lain, bersatu kita teguh. Menjelang tahun politik ini Pak, gimana nih Pak? Ya itu saya sampaikan tadi, perbedaan itu baik, perbedaan itu bagus, tapi tetap jaga persatuan dan Momen Idul Fitri ini dimaknai seperti apa Pak? Itu tadi, sebagai apa yang disampaikan Pak Ustadz, itu hari kemenangan di mana 1 bulan penuh kita telah menahan diri kita, makan minum dari terbitnya fajar sampai dengan maghrib ya, atau buka puasa. Jadi suatu hal yang luar biasa selama kurang lebih 1 bulan atau kurang 30 hari kita mengangkat hawa nafsu kita, di mana 11 bulan lebih kita melakukan makan siang, makan malam, dan itu menjaga kesabaran kita untuk ke depan dan lebih baik lagi. Pak Bupati, ada pesan khusus untuk calon bupati yang tadi disebutkan oleh Pak Bupati? Ya tentunya seluruh calon yang kami sampaikan itu harus menjaga Kabupaten Pali ini, karena Kabupaten Pali ini belum begitu maju, baru mau maju, belum begitu maju. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, tidak ada kata lain. Kalau kita sudah tidak bersatu, apapun itu, sehebat apapun kita, ini tidak akan berhasil dengan baik. Ada program yang mungkin perlu dilanjutkan, yang harus dilanjutkan? Tentunya program yang paling dilanjutkan itu yang pertama silaturahmi. Silaturahmi antara pemimpin dengan rakyat, sehingga masyarakat merasa diayomi, dan dalam pemerintahan juga rakyat juga bisa berkoordinasi dan bisa berkomunikasi. Biasa karena kita sedang melaksanakan puasa sebulan penuh, maka pada hari ini kita merayakan kemenangan. Alhamdulillah juga kita bisa bersama-sama Forkopimda bersama Pak Bupati. Berarti pada hari ini merupakan hari kemenangan yang luar biasa. Ada pesan-pesan khusus juga Kak untuk masyarakat Pali khususnya? Kepada seluruh masyarakat Pali, tidak lain dan tidak bukan, selalu pelihara rasa persatuan dan kesatuan. Bahwasanya Kabupaten Pali ini masih memerlukan pemikiran besar. Karena itu bersatu merupakan kata kunci untuk masyarakat. Setelah melakukan sholat Idul Fitri berjamaah, dilanjutkan salam-salaman untuk saling memaafkan, serta mengambil barokah di hari kemenangan ini. Di dalam Masjid Jami yang juga penuh sejarah dan merupakan satu masjid tertua peninggalan zaman kejayaan migas di Kabupaten Pali tempo dulu. Dari Kabupaten Pali, Bisrun Silvana,
iNews melaporkan. PJ Bupati Oku membaur bersama warga. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa dan ibadah Ramadan di tahun ini. Dalam suasana yang penuh rahmat ini, mari kita saling memaafkan dan merayakan kemenangan bersama. Di hari kemenangan ini, semoga kita semua dapat meraih keberkahan, mendapatkan ampunan, dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumatera Selatan beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah iman. Pekerjaan paling berat adalah memaafkan. Saya, Haji Heri Amalindung, atas nama pribadi dan keluarga serta jajaran pemerintah Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan telah berlalu, takbir telah bergema, hari kemenangan telah tiba. Mari kita saling memaafkan. Saya, Dr. Andes Haji Sumaryono, atas nama pribadi dan keluarga, serta jajaran pemerintah Kabupaten Punukal Lematang Ilir, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu bersama masyarakat dan unsur Forkopimda melaksanakan sholat Id 1445 Hijriah di Taman Kota Batu Raja. Penjabat Bupati Oku Haji Teddy Melwansyah bersama ribuan masyarakat tumpah ruah memadati Taman Kota Batu Raja untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Pelaksanaan sholat Id itu sengaja dipusatkan di Taman Kota Batu Raja yang juga dihadiri unsur pimpinan Forkopimda, Sekda Oku dan beberapa kepala OPD bertindak sebagai khutbah Ustadz Teguh. Pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kesempatan itu menyampaikan rasa syukur. Di bulan suci Ramadan yang telah dilewati banyak suka, duka, dan kenangan indah selama beribadah. Teddy berharap Ramadan tahun ini menjadi tahun Ramadan paling baik dan indah.
banyak suka duka, banyak kenangan indah selama kita beribadah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi tahun Ramadan yang paling baik, paling indah dari Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya, dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita semua akan dipertemukan oleh Allah dengan kehidupan penuh dan kebahagiaan, ketenangan, keceriaan, kedamaian. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dengan Ramadan tahun 1446 Hijriah tahun 2025 yang akan datang. Teddy juga mengucapkan selamat lebaran untuk seluruh masyarakat Oku dan dirinya mempersilakan untuk datang ke rumah dinas kabupaten bagi seluruh masyarakat dalam rangka open house. Dadakan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pejabat Wali Kota Prabu Muli bersama Forkopimda serta organisasi perangkat daerah melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di lapangan Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur. Mendekati pemilihan kepala daerah mendatang, PJ Wali Kota berharap masyarakat tidak terpecah belah karena beda pilihan. Bertempat di lapangan Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur, ratusan warga bersama penjabat Wali Kota Prabu Mulih melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah setelah berpuasa 1 bulan. Berbagai harapan dan doa dipanjatkan warga dan PJ Wali Kota Prabu Mulih dalam momentum penuh berkah tersebut. Salah satunya memanjatkan doa agar jalinan silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri agar semua kembali menjadi fitrah dan semua dosa dihapuskan. Bersama saudara-saudara kita khususnya di Kelurahan Muara II ini melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Jadi berkarya Allah SWT dengan masyarakat dengan puasa 1 bulan. Makanya kita dengan masyarakat harus membaur, dan gunanya masyarakat inilah yang terpenting untuk membantu, memberikan saran, memberikan kritik kepada pemerintah. Tanpa masyarakat dan pemerintah tidak ada apa-apanya. Begitu juga tokoh agama yang jelas ada Forkopimda untuk kegiatan-kegiatan pemerintah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Prabu Mulih meminta pada pemilihan kepala daerah wali kota yang akan berlangsung pada bulan November mendatang tidak terpecah belah karena beda pilihan. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, PJ Wali Kota bersama Kapolres Prabu Muli, Ketua DPRD beserta organisasi perangkat daerah bertemu warga yang antusias untuk bersalaman. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Saya Rizka Selviana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.